Oke, yang lain di mute ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai sesi ini. Pagi ini saya akan membawakan gimana caranya waktu kita di hotel ya membuat struktur harga jual kamar ya. Karena revenue management saat ini di dunia baru ada tentang rooms ya. F&B memang belum ada yang mempelopori saat ini karena mungkin parameter di F&B relatif lebih sulit ya. Kalau room parameternya sudah terbentuk ya, ada platform OTA dan website dan sebagainya ya. Kita lanjut. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi seperti pernah saya sampaikan, jadi saat ini tuh kita dalam menjual kamar hotel itu kita nggak bisa harganya fix ya, kita harus dynamic. Kenapa dynamic? Supaya kita bisa memaksimalkan penjualannya, kita bisa jual harga mahal di saat okupansinya atau demand-nya sedang banyak permintaan ya. Misalnya tidak ada PPKM nih, misalnya tahun baru itu biasanya kita melakukan penjualan dengan harga yang sangat tertingginya di dalam periode hotel tersebut itu karena di situ terjadi demand yang sangat besar dan sayang kalau kita jual harga murah gitu. Jadi kita harus melakukan dynamic pricing. Malah di beberapa portal website misalnya Desember nih tahun 30-31 gitu ya. Dari bulan sebelumnya itu kita udah blackout, sudah kita tutup tuh tanggal itu, kita nggak jual lewat OTA gitu ya, dengan harapan tamunya bookingnya dari website dan dapat harganya yang lebih murah gitu lebih tinggi ya, karena di OTA-nya tidak terjual gitu, adanya hanya di website aja gitu ya, website hotel kita gitu ya. Nah ini kenapa kita harus melakukan dynamic pricing ya. Jadi any kind of hotel itu akan losing money karena dia tidak bisa memforecast secara akurat gitu loh permintaan pasar. Nah, kalau seperti saya sampaikan, kalau hotel kita sudah punya sistem revenue management di mana algoritmanya sudah benar, dia itu akan menginformasikan kepada kita bahwa nanti November ini akan terjadi permintaan yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga ya secara sistem dia bilang sebaiknya kita melakukan setting harga tertinggi supaya kita dapat penjualan yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi itu adalah karena kondisinya itu, karena kita selalu melakukan forecast, kadang-kadang forecast bisa akurat dan tidak akurat, makanya kita harus bisa membuat sistem revenue management kita itu datanya benar gitu. Jadi jangan mainin harga di sistem revenue management karena nanti datanya akan terbaca bahwa terjadi harganya murah atau harganya ketinggian dan sebagainya ya. Nah, jadi ini satu contoh kasus, nanti saya akan ada contoh kasus di sesi pertama ini. Jadi variabel-variabel apa sih yang langsung mempengaruhi room rate? Ada yang tahu nggak variabel apa yang kira-kira? Yang tadi saya sampaikan apa tadi? Ada yang tahu nggak? Variabel yang secara langsung mengakibatkan harga kamar itu naik atau turun. Ada yang tahu nggak apa? Variabel yang paling utama. Barusan saya sampaikan, ada yang tahu? Ada yang nyimak nggak tadi? Variabel yang menyebabkan harga naik dan turun apa sih? Ada yang tahu? Hari libur, Pak. Hari libur. Lebih spesifiknya apa? Okupansi. Kata yang lebih spesifiknya lagi apa? Selain okupansi hari libur adalah demand ya, permintaan gitu. Jadi orang banyak booking, berarti menyebabkan okupansi tinggi di hari libur, menyebabkan banyak permintaan, permintaannya menyebabkan okupansi menjadi tinggi dan harga harusnya lebih mahal gitu ya. Nah, kita harus selalu melakukan forecast kira-kira permintaan-permintaan ke depan itu seperti apa nih. Kita sudah bisa melihat nih seminggu ke depan atau 3-month forecast, nah kira-kira 3 bulan ke depan gimana nih. Nah sekarang misalnya Jakarta dan beberapa kota sudah hotel udah mulai normal nih, okupansi udah mulai 80%, apalagi kayak Bandung, Jogja gitu ya. Sekarang udah rada dibuka PPKM-nya,
Okupansinya yang dulunya 30 sekarang udah naik ke 80. Tapi kita harus lihat nih, kayaknya Desember kan ditutup lagi nih PPKM ya, mulai dari tanggal 22 gitu ya. Nah, berarti kan demand berkurang ya. Nah, waktu demand berkurang, apa sih kira-kira strategi yang harus dibikin gitu ya? Bisa jadi kita bikin strategi waktu PPKM, kita kasih rate yang menarik, sehingga orang tetap akan datang gitu, walaupun prosesnya sulit, harus pakai PCR dan sebagainya. Nah, itu adalah strategi-strategi kita sebagai sales hotel, sebagai orang revenue management. Jadi kalau nanti kamu jadi orang revenue manager gitu ya, kamu harus memforecast nih, kira-kira nih bulan depan, kamu sudah punya kalender nih, bulan depan eventnya apa aja nih, ada Christmas, ada New Year's gitu kan, atau Februari ada Valentine atau apa gitu. Kita udah nyiapin tuh kalender eventnya apa. Menjelang Desember kita mau jualannya apa nih? Oh, kita mau jualan misalnya New Year's Party, tapi ternyata ada PPKM nih. Mungkin nggak boleh, okupansinya nggak boleh penuh, ya kita minimal bikin event untuk market lokal yang nggak usah pakai PCR, tapi kita dapat gitu marketnya, walaupun tidak banyak, at least kita bisa nutup expand-nya gitu. Jangan sampai hotel kita kosong di tahun baru gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh membuat strateginya ya. Yang ketiga, kita membangun yang tadi dynamic pricing ya. Dynamic pricing yang udah saya sampaikan, nanti dibahas lagi di sini. Kita bikin tabelnya gitu, biar gampang lah anak-anak front desk tuh depan, kalau okupansi 70%, jualannya misalnya 1,5, 1.500.000, tapi okupansinya turun, misalnya di 60, jualnya 1 juta, dan sebagainya. Nah, template itu di-share ke tim, sehingga tim automatically, walaupun secara sistem sudah tersetup gitu ya, tapi at least buat kontrol ya. Jadi nanti kontrolnya front desk, oh ini okupansi 70, harusnya harga di 1,5, benar nggak dicek di sistem harganya, setiap harganya masuk sekarang adalah 1,5 gitu, tamu yang datang hari ini harganya 1,5 gitu ya. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut tentang dynamic pricing? Ada, saya lanjut ya. Nah, ini satu contoh kasus, ini ada hotel di, kalau nggak salah di Australia. Ini hotelnya, lokasinya di SCBD ya, kayak pada apa, District Business Center gitu ya, di pusat business center. Tapi ini nggak pakai brand besar nih, Le Coral ini brandnya lokal lah, lokal di sana gitu ya. Nah, didirikannya tahun 2013, kamarnya 134. Kalau dari rankingnya di OTA, dia ranking nomor 3, nilainya 59. Nah, kira-kira nanti kalau kamu manage ini revenue, apa namanya, revenue management hotel ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kita di ranking 3, brandnya lokal, artinya tidak punya loyalty market, belum ada loyalty market ya, tapi lokasi strategis juga gitu. Nah, gimana cara membuat strategi harganya ya. Nah, di sini kita lakukan SWOT dulu, analisis ya. Jadi kamu nanti kalau punya hotel, kamu lihat analisanya dulu nih, kekuatan kita apa. Nah, ternyata kekuatan hotel Le Coral ini, dia apa namanya, CRS-nya, sistem apa namanya, sistem reservation-nya cukup bagus gitu ya. Nah, jadi orang booking lewat sistemnya dia reputable gitu. Jadi kamarnya ada atau tidak ada tuh informasinya sangat jelas. Harga pergerakannya juga nggak berantakan lah gitu. Kiranya tamu akhirnya mengetahui kalau stay di sini harganya value for money lah gitu ya. Jadi dengan harga itu tapi lokasinya apa namanya, lokasinya di pusat bisnis, harganya ya tidak terlalu mahal dibanding brand, tapi hotelnya cukup bersih dan sebagainya. Nah, ini juga kekuatan nih. Nah, ternyata dia punya weakness nih. Ya tadi saya bilang, dia bukan dari brand besar ya. Kalau bukan brand besar, dia nggak punya sistem revenue management yang terintegrated. Jadi dia bikin mungkin sistem revenue-nya manual lah, semi-otomatis gitu ya. Nah, ini menjadi kelemahannya dia. Mungkin dia merubah harganya nggak automatically, jadi harus rubah satu-satu harga kamar dan sebagainya. Ini kelemahannya dia. Nah, kesempatannya adalah ya kita harus bisa membuat data dari para kompetitor ya. Seperti saya sampaikan dulu, jadi di Indonesia juga sudah ada sekarang, dan kebanyakan di luar kita yang namanya market kompetitor itu kita berlangganan ya. Namanya dari STR Global ya.
STR Global itu adalah lembaga independen yang memberikan informasi data tentang okupansi, tentang harga jual. Jadi kita berlangganan sama STR. Jadi setiap pagi itu kita harus masukin data kita. Misalnya terjual 30 kamar, harganya 100 Australian dollar gitu kan. Nah, nanti oleh STR itu dikompil nanti masing-masing hotel yang berlangganan akan diberikan laporan di sekitar jam 11-an tuh, 11 pagi ya. Data West Australian atau Jakarta Barat, Jakarta Selatan kalau kita di Jakarta gitu ya. Tapi nanti kita tidak menemukan nama hotelnya, tapi hotel A, hotel B, hotel C, hotel D. Nah, hotel A, B, C, D itu kita menentukan. Misalnya saya hotelnya tadi di Swiss Bell di Pondok Indah, kompetitor saya Mercure Simatupang, misalnya Aston Simatupang, terus sekarang ada Alof ya. Nah, misalnya dari 3 hotel itu saya masukkan itu sebagai kompetitor saya gitu kan. Nanti akan muncul di STR itu kompetitor kita tuh hotel A, hotel B, hotel C. Hotel A bisa Aston, bisa Mercure, atau bisa Alof. Tapi at least nggak ada namanya, tapi kita udah tahu positioning kita. Positioning kita terhadap kompetitor itu nomor berapa. Seperti yang tadi di sini kan. Ini dia di ranking nomor 3. Dari mungkin kompetitornya dia bikin mungkin ada 10, dia ranking ketiga dari sisi harga bisa ya. Atau dari sisi okupansi. Nah, dari situ kita dari data itu kita sehari bisa melakukan analisa ya, nanti review strategi. Ternyata hotel-hotel lain average room rate-nya kok bisa tinggi ya, okupansinya bisa tinggi ya, kenapa kita enggak? Nanti analisa revenue management kitanya ya, ini dari sisi opportunity ya. Nah, terus dari sisi ancaman adalah ternyata ada hotel baru nih di daerah tersebut tuh, di Australia, di Sydney ini kalau nggak salah ada hotelnya. Ada hotel baru dibangun namanya Avani brand lokal, Lamanov Hotel brand internasional ya. Nah, dari sini ternyata ini juga dari internasional Avani. Nah, jadi ini harus kita antisipasi nih, tahun depan nanti kompetitor kita nambah 2 nih. Nah, dia pasti hotel baru punya kelebihan ya, punya produknya lebih baru, lebih high end. Mungkin harganya ada promotion rate gitu kan, itu akan memakan kuenya kita nih. Nah, jadi kita harus bikin spot dulu ya dari dari strategi kita membuat harga itu. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Oke. Nah, ini secara teori ya, konsep revenue management itu dari Zheng Li ya. Zheng Li itu kenapa terjadinya revenue management? Karena 2 prinsip ini. Pertama, kamar itu kan perishable ya. Masih ingat nggak kamar itu perishable? Perishable itu gimana coba? Ada yang ingat? Masih ingat yang waktu itu saya sampaikan? Kenapa kamar perishable? Jadi kamar itu perishable gini. Hari ini kita punya kamar 100. Terjualnya 60. Berarti 40-nya akan usang gitu ya, akan perishable gitu ya. Di hari besok nggak bisa dijual untuk hari ini ya nggak. Jadi artinya karena ada masalah perishable, jadi kita harus bisa menjual sebanyak mungkin gitu. Karena kalau tidak terjual dia akan menjadi usang gitu, perishable gitu. Tidak terrecord sebagai penjualan gitu. Nah, ini karena ada kondisi perishable ini, maka timbullah revenue management, gimana caranya jualin semua kamarnya gitu loh. Jadi nanti mungkin ada harga kamar yang menggunakan strategi harganya murah supaya volumenya naik gitu ya. Tapi kalau volumenya udah naik, mesti harga tinggi, akhirnya volume dapat, ARR-nya, average room rate-nya dapat gitu ya. Terus yang kedua, karena ada constraint adalah beberapa customer mempunyai pola konsumsi yang berbeda ya. Jadi marketnya corporate, market FIT, market government itu pagunya beda-beda ya. Government misalnya jatahnya dari pemerintah, dia stay-nya untuk level eselon 2 gitu, hanya 1 juta gitu ya. Ya berarti dia hanya masuk kamar yang harganya 1 jutaan. Terus tapi kalau grupnya corporate mungkin kalau perusahaan asing plafonnya dia bisa 1,5 sampai 2 juta. Nah, jadi karena perbedaan dari kemampuan membayar kamar itu, maka kita harus melakukan diskriminasi harga ya. Jadi harga khusus untuk market ini, harga untuk market itu gitu ya. Semua market kita harus touch, one day kita
nggak boleh satu konsentrasi di market aja. Misalnya kita konsentrasi hanya di government aja, ternyata waktu government ini masalah, kita akan menjadi susah, nanti nggak ada market lagi. Kita harus semua market harus kita coba. Jadi semua market kita coba dengan harapan kita akan sustain. Jadi kalaupun terjadi masalah dengan market tersebut, kita masih punya cadangannya ya. Yang kedua, yang ketiga berarti ya. Terus hotel itu fokus kan ngejar volume ya kadang-kadang. Nah nanti kita di revenue management itu selain volume kita harus mengejar profit juga gitu. Jadi dengan gimana cara mengejar profit kita harus pakai dynamic pricing ya. Kita harus bisa menjual harga yang tertinggi di saat-saat tertentu pada market tertentu ya. Nah yang terakhir ada yield management menurut Zhang Li juga. Nah yield management kurang lebih sama sih seperti apa sih kita melakukan strategi dynamic pricing. Yield itu lebih ke dynamic nanti sebenarnya. Nah, yield management itu kan karena di dalam menjual kamar itu kan kita sudah terbentuk ya ada biayanya. Ada yang tahu nggak biaya untuk membentuk kamar biayanya apa aja? Ada yang tahu? Apa yang terjadi di dalam kamar biayanya apa aja? Ada yang tahu? Biaya apa aja? Untuk nyiapin kamar, yang nyiapin siapa tuh? Housekeeping kan ya. Housekeeping, room boy kan ada gajinya ya. Berarti ada labor cost kan di dalamnya ya. Terus di situ ada TV, ada listrik ya, ada air. Nah itu ada biaya-biaya kan. Jadi biaya yang timbul itu kita harus tutup dengan penjualan. Nah gimana caranya menghitung? Ada yang pakai yield, ada yang nggak pakai yield. Nah kalau pakai yield nanti ada berapa sih profit tambahannya gitu. Kalau ini kan standar ya. Misalnya kita jual harga kamar 500.000, biaya kamar itu biaya apa? Gajinya si siapa namanya? Room boy. Terus gajinya supervisor waktu ngecek, terus biaya listrik, biaya air, biaya chemical. Terus nah ini biaya apa sih namanya OTA-nya kalau ada komisi dan sebagainya, maka profitnya segini. Ini tanpa yield ya. Kalau tanpa pakai yield, sesudah dapat segini kita naikkan lagi gitu. Kira-kira bisa naikin lagi berapa supaya dapat tambahan profit, yield tambahan profit ya. Di sini ada yang mau tanya? Kelasnya nggak ada yang nanya nih. Pak Dino, saya mau bertanya Pak. Yuk. Untuk yang tadi Pak, yang perishable inventory itu maksudnya kayak gimana Pak contohnya Pak? Apakah kayak AC-nya udah rusak semua, terus udah ke depannya itu sampai selamanya nggak akan bisa jual lagi gitu Pak? Oke. Bagus pertanyaan. Jadi intinya gini, jadi kamar yang siap dijual ini 100 kamar ya. Mungkin dari 100 kamar yang siap dijual, misalnya 98, 2 kamarnya rusak ya, gitu ya. Nah 98 itu hari ini harus terjual 98, berarti kita bisa jual maksimal gitu ya. Tapi kalau kita cuma bisa jual 90, berarti 8 kamar itu kan tidak terjual, artinya perishable, usang gitu. Jadi penjualan hari ini kan nggak bisa diganti hari besok. Hari besok adalah penjualan hari besok, bukan hari ini gitu. Nah, problemnya itu kan, saya sampaikan bahwa pencatatan penjualan di hotel itu kan melalui proses net audit ya. Misalnya hari ini hari Senin ya. Nanti jam 11 malam, jam 12 malam kan periode sistemnya sudah dirubah menjadi hari Selasa. Berarti kalau kamu nggak jual hari Senin, nggak laku di hari Senin, nggak bisa dijual di hari Selasa. Maksudnya gitu kan. Jadi apa yang kamu punya di 98 kamar hari Senin, kalau lakunya 90, lalu 8 kamarnya ini tidak bisa dijual di, maksudnya dalam artian kesempatan menjualnya tidak bisa dijual di hari besok, ya nggak? Penjualan hari ini adalah record hari ini. Maksudnya gitu. Kamarnya tetap ada, gitu. Secara kamar tetap ada, tapi revenue-nya besok yang masuk ke Selasa. Terus nanti Rabu ya masuk ke Rabu, habis yang di Seninnya yang 8 kamar ya sudah tidak terjual istilahnya gitu kan. Jadi gitu. Jadi karena kesempatan itu dibatasi oleh waktu. Jadi penjualan kamu di hari Senin maksimalnya 90, berarti 8 kamar tidak maksimal, ya berarti tidak terjual. Dan tidak terjualnya 8 kamar di Senin tidak bisa dijual di Selasa, karena di Selasa adalah penjualan hari Selasa, bukan penjualan hari Senin gitu. Ya. Paham? Baik Pak.
Paham Pak sekarang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah ini demand driver ya. Jadi demand-nya itu kan dari tingkat okupansi tuh. Nanti kamu lihat tuh dari kalender eventnya kan. Kamu ngelihat nanti ini Desember tanggal 30 okupansinya baru 30%, berarti demand-nya emang baru segitu gitu ya. Nah, gimana caranya menaikkan demand-nya? Ya tadi pakai promotion, pakai strategi revenue management, gimana bikin harga packaging gitu ya, kamu bikin event-event, terus bikin apa yang dilakukan kompetitor, kamu harus mantau juga gitu. Kalau kamu jadi revenue manager tiap pagi tuh memantau OTA-nya kompetitor nih, kita lihat nih, seperti saya, misalnya saya Swissbell Pondok Indah ya, saya jadi revenue manager tiap pagi saya ngecek harganya Aston berapa nih, Aston Simatupang Mercure berapa nih, Alof berapa nih. Oh mereka harga masih stay di harga kemarin nih, berarti kita masih posisi masih bertahan gitu ya. Waktu mereka melakukan kenaikan harga atau penurunan harga, kita harus melakukan reaksi. Apa yang kita lakukan nih kira-kira? Oh ternyata market lagi sepi nih. Kita harus bikin strategi harga atau strategi promosi dan sebagainya ya. Nah akhirnya kalau kita ngelihat dari siklusnya, nanti okupansi itu kan seperti gini nih, naik turun naik turun. Nah ini kita contohin, ini hotelnya Corel yang tadi ya, yang di Australia itu ya. Ini kompetitornya. Nah, menurut kamu hotelnya, kalau yang lihat dari siklusnya kan polanya hampir sama ya. Hotelnya lagi pick up, dia ikut pick up. Hotelnya slightly down, seluruh hotel turun gitu ya. Jadi ini mengikuti pola pasar, dia sudah benar. Cuman dia masih ada market yang bisa kita ambil nih kayak gini nih. Ini puncaknya dipegang oleh siapa nih? Gue anterin barang, terus kita langsung pergi ke gym. Terus anterin gue pulang. Tolong matiin dong ya. Oke ya. Jadi dari sisi dari sisi grafik kita lihat nih positioning hotel kita Corel ini tuh terhadap kompetitor seperti apa. Tapi ternyata kalau compare ke Novotel yang baru ini sebagai kompetitor baru, ternyata kita masih di bawah nih. Bisa jadi karena kekuatan brand dia, kan dia brand global brand ya, brand besar ya. Ini kan kita ceritanya hotel lokal nih. Mungkin promosinya lebih jauh, lebih lebih banyak atau lebih masif lah si Accor ini Novotel. Terus yang kedua ini produknya masih baru, jadi dia masih leading. Tapi kalau kita ngelihat, kita perbedaannya tidak slightly, tidak, malah dia titik-titik tertentu ini dia bisa kompetitor yang lain ya. Tapi Novotel maksudnya tidak terlalu signifikan. Nah di sini dia hampir mendekati sama nih sama Novotel. Tapi di sini Novotel leading gitu. Nah kerjanya revenue manager itu nanti kita gini nih, membaca gini juga salah satunya. Nah waktu begini supaya, nah ini dia bisa naik terus nih, kita kenapa turun, berarti market kita dimakan nih sama si Novotel nih. Nah kita harus melakukan apa nih supaya kita rebound naik nih. Ya kita harus analisa nih si Novotel ada apa nih di sana, ada grupnya apa gitu kan. Kita bikin market intelligence. Oh ternyata sana ada grup meeting dan sebagainya. Nah kita harus informasi sama sales. Tuh si Hotel Novotel dia punya grup-grup meeting, tolong dong di grab juga supaya kita bisa pick up gitu kan. Kalau kita lihat di sini dia kalah nih ya, kita hotelnya ya. Nah di sini slightly kita masih menang, slope-nya masih tinggi, ini Novotel jauh di bawah. Nah ini berarti kita ada something wrong nih dengan Novotel nih. Yang lain di sini bisa jadi ada grup cancel dan sebagainya. Nah, ini harus dianalisa ya kalau kita jadi revenue management. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang menganalisa data? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah tadi kan bentuknya grafik ya. Nanti ini sama tapi bentuknya dari komsetnya dari sisi okupansi nanti dari sini tuh nanti bisa ditabulasiin kalau di sistem revenue management. Bisa tampilannya kurang lebih seperti ini. Perharinya gimana, dari sisi ARR, dari sisi okupansi, terus dari sisi weekend, weekday. Nah, di sini mana yang leading gitu ya. Kita bisa lihat kita berbanding Novotel di weekend menang mana nih gitu. Oh, ternyata kita minus compare to Komset gitu ya. Nah, ini adalah satu alat analisa juga buat kamu nanti kalau jadi revenue manager. Biasa nanti kita di training sih kalau untuk ini ya. Nah ini seperti saya sampaikan ya, dynamic pricing kita bikin tabel ya. Waktu hotel baru buka kita bikin tabel.
Jadi kalau okupansi 90% kita jualnya rate. Tapi okupansi 80% kita jual bar 1. Semakin murah, semakin sepi kita jualnya bar 4 yang lebih murah gitu ya. Jadi ini adalah setup based available rate atau dynamic pricing mengikuti tingkat hunian ya, okupansi ya. Nah, nanti kamu harus bikin ini nih kalau jadi revenue manager. Nah, ini kamu simpen di FO, kamu simpen juga di sales, jadi nanti orang ngikutin kita. Waktu terjadi okupansi segini, harganya di bar 2, okupansi 60, bar 3, dan sebagainya ya. Nah, akhirnya kita bikin prediksi nih. Dari tanggal 10 Juni nih tahun 2019 misalnya nyampe ini, okupansinya berapa nih yang sudah booking gitu ya. Terus kira-kira bisa pick up lagi enggak gitu. Kalau kita rata-ratakan dalam 1 minggu ini kita average-nya di 51, 79, 86. Nah, di sini terjadi kenaikan tingkat hunian, maka kita setup harga di bar 1 ya. Pada saat tingkat huniannya minggu ini udah 79, kita setup di bar 2. Nah, tapi kalau kamu punya sistem revenue management, setup ini nggak manual lagi. Waktu occupancy reach 70, dia langsung lari harganya ke bar 2. Waktu okupansi lari ke 80, dia langsung otomatis setup ke bar 1. Jadi kemungkinan salahnya kecil. Tapi kalau hotel kita nggak punya sistem manajemen revenue, kita harus rubah satu-satu nih. Oh, okupansi segini, rubah lagi harganya. Sedangkan harga itu banyak ya, bisa tipe deluxe saja harganya kan harga corporate 1, corporate 2, government segala macam. Mungkin ada sekitar 20-30 harga. Bisa dibayangin kalau kamarnya banyak kan satu-satu di rumah. Makanya kita pakai booking engine dan channel manager ya. Jadi sekali rubah langsung berubah semua. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Belum, Pak. Saya belum. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari si Corel itu. Melakukan analisa, seperti saya sampaikan, jadi si revenue manager di tiap pagi kan buka nih harganya Corel, kita di Expedia berapa, di Agoda berapa. Terus kompetitor kita nih, ini ada Rel Marsa, harganya berapa. Nah, kita lihat nih harga kita berbanding harga kompetitor. Mungkin kompetitor banyak ya, ini ceritanya cuma 2, ya cuma 1 di compare. Kita compare per jenis kamar, per tanggal, periodenya yang sama, positioning kita terhadap kompetitor seperti apa harganya. Terus yang kedua, pastikan juga harga kita parity ya, masih ingat ya parity. Jadi harga kita di Expedia sama di Agoda harus sama dengan tipe kamar yang sama ya. Kalau nggak sama berarti kita nggak parity. Nah, itu harus kita cek. Ya, jadi nanti kerjanya revenue manager salah satunya adalah comparison pricing dengan kompetitor, terus juga rechecking harga yang parity-nya. Jadi harga kita di setup di Expedia, harga kita setup di booking.com, di Traveloka, di mana harganya harus parity, harus sama ya. Dengan tipe kamar yang sama, harganya sama semua. Supaya parity ya. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kan kita kalau tamu yang booking dari OTA, nanti waktu check-in, nanti sama front desk atau guest relation, coba di engage ya, ditemuin tamunya supaya ditawarkan untuk booking langsung ke website kita. Nanti kalau langsung ke website kita, dia dapat misalnya ini kayak tadi itu ada gratis pick up airport atau ada gratis welcome fruit dan sebagainya. Ini dengan harapan merubah tamu dari yang OTA pindah ke website kita. Karena website kita kan lebih murah ya, nggak harus bayar komisi. Kalau ke OTA kan kita harus bayar komisi ya. Terus yang kedua, kita bisa tamunya bisa menjadi lebih loyal ya. Oke, untuk sesi ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke sesi yang kedua ya. Masih tentang room rate strategi. Tampilannya sudah ada? Sudah nongol? Udah, Pak. Oke, ya. Oke, saya minta tolong Sherina, ada nggak Sherina Wijaya? Bisa tolong dibaca, Sherina. Ada, Pak. Tolong dibaca, Sherina. Establishing a hotel pricing strategy. Crafting and executing your hotel pricing strategy requires you to do more than establish rates for your rooms during particular seasons. You will want to go beyond that, optimizing
your pricing strategy so that you maximize the revenue that you generate per room and per guest. There are a number of questions that should surround your pricing strategies. What do your guests want? Which strategy will complement the business mix? How will different strategies affect connected channels and distribution partners? How does your strategy integrate with your channels? Who are the expert that can help determine the right strategy? Thank you, Sarina. Jadi ini ya, waktu kita bikin pricing itu harus hati-hati nih, sekali kita bikin salah strategi harga, kita akan kehilangan opportunity untuk dapetin harga yang paling harga yang termaksimal gitu ya. Nah, pertama kita waktu establishing harga ini kita harus tahu dulu market kita siapa aja nih gitu kan. Seperti contoh lagi saya kembali ke contohnya di Swissbell di Pondok Indah, kebetulan saya dulu GM di sana. Jadi waktu saya mapping market tuh di sana banyak perusahaan-perusahaan yang pastinya ya ada banking, itu ada BCA, ada beberapa bank besar juga, ada Mandiri dan sebagainya. Itu banking, terus industri oil company juga banyak tuh di daerah Simatupang dulu. Oil company yang di daerah Sudirman karena sewanya mahal dia pindah ke Simatupang. Di sana tuh ada beberapa oil company, terus ada farmasi juga. Nah, dari situ kita mapping tuh harga. Oh, ini marketnya adalah ada farmasi, ada banking, ada oil company, ada government. Nah, terus kita juga lakukan survei kira-kira harga pagu mereka berapa ya di kantornya ya gitu untuk tinggal di bintang 4 hotel kayak kita gitu kan. Nah, sudah kita mapping, kita tahu nih oh ternyata harga kita tuh mainnya di harga misalnya dulu tuh di 600 bottomnya, tertinggi di 1,5 gitu ya atau 2 juta gitu. Nah, dari harga itu kita masukin nanti ke strategi yang di tadi sesi 1 itu. Masukin di tipe-tipe kamarnya, masukin itu tadi dynamic pricing-nya. Nah, selanjutnya kita juga harus bikin strateginya gimana nih gitu loh. Nah, dulu tuh saya ada beberapa corporate yang minta pick up sama drop ke airport, ke kantornya gitu ya. Nah, kita banding tuh harganya. Waktu itu kalau saya di situ ada Coca-Cola deh ya. Jadi grupnya Coca-Cola itu setiap pagi minta di drop ke kantornya di Simatupang, terus malamnya juga dijemput gitu. Nah, itu kita masukin harga termasuk transportnya ke dalam banding dari room package itu. Bagi corporate Coca-Cola atau corporate lain itu satu benefit ya. Jadi si karyawannya nggak usah pakai lagi taksi dan sebagainya gitu ya, Grab dan sebagainya. Jadi itu menjadi suatu advantage bagi kita jualannya gitu. Itu satu contoh ya kita pakai tambahin transport gitu ya. Terus kita harus membedakan strategi juga di masing-masing platform tadi channelnya. Tadi kan udah channel kan di OTA kita udah bedain ya harganya. Jadi walaupun tetap parity tapi harganya tetap beda. Maksudnya kalau kita di website ada tambahan benefit yang tadi itu ada diskon spa, diskon FB, diskon bla 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 yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu strategi yang akan kita buat nih waktu hotel kita baru dibuka. Nah, dari situ formulasi itu kita berikan ke semua tim sales sama front office. Nih, harga kita seperti ini ya. Nanti kalau ada tamu yang perlu transport, tawarin package yang room include transport. Terus kalau harganya government, harganya di sini, meetingnya harganya segini dan sebagainya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nah, ada, saya lanjut. Bisa tolong Farah Parwanti Ramadhani? Ada Farah? Farah bisa tolong dibaca? Hotel room sales strategy. Suaranya kecil, Farah. Yeah. 6 essential hotel room sales strategy. Number 1, hotel group sales strategy. Number 2, hotel direct sales strategy. Number 3, destination marketing sales strategy. Number 4, promotional sales strategy. 5, guest reward sales strategy. Number 6, revenue management sales strategy. Nah, ini thank you Farah. Ini adalah strategi-strategi yang kita pakai ya nanti
Kalau kamu kerja di sales, di hotel, nanti ada beberapa strategi seperti ini. Hotel group sales strategi itu misalnya kayak tadi Swissbell Pondok Indah, kan di bawah Swissbell Internasional ya. Jadi Swissbell Internasional bikin campaign gitu untuk grup hotelnya, yang stay di hotelnya misalnya, jadi apa namanya, biasanya kayak model di daerah Bali gitu ya. Yang mau stay di daerah Bali, Swissbell Internasional punya hotelnya misalnya ada 14. Masing-masing harganya A, B, C, D. Jadi untuk kelas bintang 3-nya segini, bintang 4-nya segini, bintang 5-nya segini. Dia melakukan promosinya dalam satu grup gitu loh. Jadi ada lebih dan kurangnya. Lebihnya kita bisa patungan tuh, karena satu grup hotel semua di Bali atau hotel semua di Jakarta yang brandnya Swissbell, kita share cost-nya untuk biaya promotionnya. Tapi kelemahannya ya karena jualannya grup, bisa jadi yang laku hanya Bali doang. Kalau misalnya kita jual Indonesia, atau yang laku misalnya yang destinasinya bagus, itu selain Bali, Lombok dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua adalah direct sales strategi. Nah, ini kalau kamu jadi sales, kamu setiap hari itu kan nanti akan dikasih target 5 company yang harus kamu datangi ya. Dari 5 company itu kamu langsung jualan tuh direct gitu ya. Nah, setelah pulang itu kamu bikin report tuh. Sales call report namanya. Jadi hari ini kamu jalan misalnya ke Coca-Cola, ke Excelcomindo, ke Bank Mandiri, Bank BCA gitu. Nah, dari 5 itu kamu harus punya bukti ya, minimal ada kartu nama si orang ditemuinya, terus kira-kira ada event nggak ke depan, ada bookingan nggak gitu. Nah, kita juga harus kontrol nih, banyak juga salesnya itu jalan aja gitu, tapi asal gitu. Malah beberapa properti itu dipakein, mobilnya dipakein GPS ya, jadi ketahuan gitu. Dia sales call apa sales mall gitu kan. Banyak kan tuh pada ke mall gitu, bukan ke sales call gitu ya. Nah, beberapa hotel juga harus dia bikin report setelah sore dia pulang, dia report dia kemana aja. Nah, dari situ kita ketahuan nih produksinya seperti apa, productionnya. Misalnya tadi siapa, Serina gitu jadi sales, dia jualan dapat 5 perusahaan dalam satu hari. Nah, sorenya dia bikin report, udah jualan ke PTA, Bank A, Bank B, Bank C, dan terjadi ada bookingan berapa kamar. Dan nanti masing-masing sales itu ada apa namanya tuh, ada targetnya ya. Jadi kamu kalau jadi sales itu sebulan misalnya harus jual 100 kamar gitu kan ya. Kalau tiap bulan kamu nggak achieve ya nanti akan menjadi performan kamu nggak bagus, mungkin nggak diperpanjang gitu ya, apa namanya, status kepegawaiannya ya. Nah, yang ketiga destinasi nih. Nah, destinasi itu biasanya kita kerjasama satu tim, misalnya tadi grup Swissbell-nya Bali gitu, kita bikin destination, mulai dari package dari terbang dari Jakarta, including flight-nya gitu ya, sampai ke Bali, transportnya, terus jalan-jalannya dan sebagainya. Nah, biasanya ini yang ngerjain di corporate-nya ya, bareng sama unit-unit hotel. Jadi dari Swissbell Internasional kerjasama dengan semua hotelnya yang ada di Bali, bikin program destinasi Bali, misalnya Bali Fantastic Tour atau apalah gitu ya. Jadi dia packagingnya mulai dari pesawat, PP Jakarta Bali plus overland di Balinya ya. Nah, kalau cross promotional tuh gini, misalnya kamu jadi di sales di Swissbell gitu ya, kamu Swissbell Pondok Indah, tapi kamu kalau pas lagi jualan sales strategi direct sales ini ketemu klien, misalnya kliennya mau ke Bali, kamu jualin juga Swissbell Bali gitu. Nah, biasa kalau di brand besar, kalau kita bisa jualin cross operation promotional hotel sister kita dapat insentif tuh. Kalau terjadi penjualan, misalnya kamu salesnya Swissbell Pondok Indah, waktu jualan ke perusahaan A, ternyata perusahaan A lagi mau meeting di Bali, terus kamu nawarin Swissbell Bali, gitu. Terus akhirnya terjadi penjualan, kamu sebagai sales dapat rewarding insentif. Biasanya sih misalnya 2% atau 5% dari nilai transaksi. Misalnya dia meeting plus apa namanya, kamar dan sebagainya 100 juta, ya kamu 5% dari 100 juta dapat jadi benefit kamu tuh gitu. Makanya kalau di brand besar kita semangat juga jualin hotel lain karena kita dapat insentif ya. Nah, kalau guest reward ini kalau hotel yang punya loyalty market ya, misalnya kalau Swissbell itu dia jualan kartu namanya
Swissbell Executive Card gitu ya. Dengan harapan tamunya akan loyal, stay terus di Swissbell menggunakan kartunya Swissbell Executive Card. Kalau di Marriott namanya Marriott Bonvoy ya. Kalau di Accor tuh apa ya namanya saya lupa. Jadi masing-masing hotel punya membership atau platform untuk loyalty marketnya. Kenapa loyalty market itu perlu? Untuk supaya terjadi returning guest ya, supaya tamunya bisa berulang stay di kita. Nah yang terakhir yang revenue management strategi itu yang jadi di sini tuh strategi bersama ya dari orang sales, orang revenue management, orang operational meeting bareng, bikin strategi bareng di sini. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya. Lanjut ke Priscilla. Ada Priscilla? Ada, Pak. Tolong baca. Ada room selling technique in hotels. Upselling. Upselling is the process of selling a more expensive version of the service or product your customer is buying. The methods you use to upsell need to be handled with a degree of delicacy. Remarketing allows you to reach out to potential guests who have visited your site without finalizing their booking. Incentives or cross-selling. Cross-selling is the process of selling an additional supplementary product or service to complement the product or service your customer is buying. Oke, thank you ya. Jadi teknik lainnya dalam menjual itu upselling. Jadi upselling kalau kamu jadi front desk nih nanti dari front office gitu ya. Ada tamu booking kamarnya deluxe gitu ya. Terus kamu sama front office manager di encourage kalau bisa yang tamu deluxe kamu tawarin naik ke kamarnya ke suite gitu ya. Nah, dari deluxe misalnya harganya 800 ke suite harganya 2 juta. Nah, nanti tuh kita dari upselling biasanya kita dikasih insentif juga dari hotel gitu. Jadi kita siapa yang top producer yang bisa upselling tuh anak front desk gitu kan. Nah, kita menawarkan harga yang lebih mahal kepada tamu yang udah booking gitu ya. Jadi tadinya bookingnya mau deluxe, kamu offering ke suite. Misalnya, Pak dengan suite kamarnya lebih luas, Bapak dapat ini, dapat itu, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu strategi juga untuk jualan ya. Tapi ini kebanyakan anak sales sama FO ya yang gitu ya. Anak FB juga bisa gitu. Dia upselling misalnya dia tadinya mau makan nasi goreng, ditawarin harga yang mahal, misalnya sop buntut atau steak dan sebagainya ya. Itu adalah teknik upselling. Di F&B juga kita juga memberikan rewards ya kalau dia bisa upselling. Cuman kan kadang-kadang kita nggak tahu ya bookingnya bener nggak dulunya booking dari nasi goreng terus pindah ke ini. Beda dengan kamar. Kalau kamar kan udah ada reservasinya di deluxe. Pas dia ke front desk, ke counter, kita tawarin untuk upsell, naik ke suite room dan sebagainya ya. Nah, remarketing kadang-kadang tamu datang mau booking buat meeting dan sebagainya nggak langsung closing. Nah, kita harus datangin ini prospektif market kita yang tadinya datang nggak jadi, kita coba bujuk lagi untuk bisa visit dan stay di kita ya. Tadi yang cross selling udah saya terangin. Oke, lanjut ke siapa ya? Tamara ada Tamara? Tamara tanya. Ya, Pak. Yang bisa dibaca, Tamara. Okay. Other selling techniques in hotels. Build local partnerships unless the hotel is located in a remote or isolated destination. There should be plenty of other businesses and attractions you can form a mutually beneficial partnership with. Make booking easy on your website. The importance of a good website experience for travelers can be overstated. Oke, thank you. Bagus ya Inggrisnya. Jadi intinya kita harus membangun partnership. Misalnya hotel kita di Bandung lah gitu ya, gampangnya. Di Bandung tuh kan banyak destinasi-destinasi ya. Ada misalnya dulu tuh Rumah Gajah atau sekarang ada Monumen Asia Afrika atau tempat-tempat baru gitu ya. Nah, kita bikin part of dari kita punya promotion, bisa juga dengan kita bundling dengan golf gitu ya, sama golf course atau tempat lapangan golf, supaya jualannya menjadi menarik gitu. Jadi kita jangan melulu jualan ke hotel kita doang, kita juga harus bisa
di bundling dengan local partnership. Mungkin di Bandung kan banyak tuh tempat-tempat menarik ya. Jadi misalnya ke Ciater gitu, stay-nya di Bandung tapi di pick up sama drop dari hotel ke Ciater, termasuk transportnya kan, itu kan menarik ya, daripada tamu harus cari taksi dan sebagainya, which is yang harganya kita nggak tahu, takut nggak dibohongin dan sebagainya gitu. Nah, ini kita harus coba bangun juga ini kayak gini. Nah ini peluang ya, nanti kalau kamu jadi sales, jangan mentok jualan kamarnya doang, kamu jual juga kearifan lokal atau budaya lokal ataupun atraksi lokal, apa sih yang bisa kamu jual. Kalau di Bandung itu ada Saung Angklung Mang Ujo gitu ya. Dulu saya tuh di Holiday Inn Bandung ya, sekarang jadi Courtyard Marriott, kita kerjasama tuh sama Saung Angklung Ujo. Jadi kalau ada meeting itu, grupnya Saung Angklung Ujo itu dimasukin ke ruang meeting, terus main angklung bareng gitu seluruh peserta. Yang banyak kalau peserta dari luar negeri sangat suka ya, karena budaya-budaya bagi mereka itu sangat baru gitu. Nah itu kita harus bentuk supaya kita benar-benar bisa ngejualnya tuh nggak melulu hotel kita, tapi ada diferensiasinya gitu ya. Nah terus juga pastikan kalau kamu jadi revenue manager, kamu harus setiap hari ngontrol yang kamu punya website kamu. Website pastikan tidak ada problem ya, nggak ada ngehang, nggak ada lemot, nggak ada terus dibikin sedemikian rupa seperti kamu booking di OTA, semudah itu gitu. Jangan websitenya tuh ribet, masuk ke sini, pindah sini, nyampe belum bisa check-in gitu. Nah itu nggak bagus tuh website yang namanya user friendly. Jadi setiap orang bisa menggunakan dengan baik. Malah sekarang kayak grupnya Marriott itu dia bikinin bahasa ya. Dulu kan Inggris, ternyata dia melihat dengan pandemi ini market lokalnya kuat gitu kan Indonesia itu. Nah dia berubah tuh, bikin lagi dengan bahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesia belum masuk, yang baru masuk tuh Thailand, terus China ya, Jepang. Nah, sekarang ada platformnya udah ada bahasa Indonesia, dengan harapan tamu-tamu yang tidak terlalu bagus bahasa Inggrisnya lebih mudah menggunakan yang bahasa Indonesia websitenya. Jadi pilihan-pilihannya menjadi lebih banyak ya. Gitu ya. Lanjut. Anthony bisa bacain, Anthony, Hotel Promotion Ideas. Anthony. Sudah Anthony? Iya Pak Dino. Ya, bisa tolong baca yang Hotel Promotion Ideas. Baik Pak. Hotel Promotion Ideas. Promotion are great because you can be very flexible and targeted with what you offer. And often, they'll grab the attention of travelers searching online. 1. Seasonal promotions. Most destinations experience a low season, where tourism is not as active as other parts of the year. Number 2, theme promotions. This will be attention-grabbing and very relevant for travelers looking into booking a stay in the area. Last one, event-based promotion. It makes a lot of sense to capitalize on events and include them in your promotions. People will already be researching these events, so if your hotel has a deal on in conjunction with them, awareness of your hotel should increase along with site traffic. Okay, thank you Anthony. Jadi bagian dari revenue management juga adalah salah satunya kita harus melakukan creativity promotion ya. Dengan revenue meeting ini kita harus banyak, kira-kira harus strateginya apa lagi nih gitu untuk menaikkan penjualan kita ya. Nah, promosi-promosi salah satu contoh ini adalah bentukan dari kita gimana cara menggrab market kita gitu supaya hotel kita sustain, hotelnya terus rame gitu kan. Nah, untuk terus rame kan market harus diinfluence, harus diinform. Eksistensi hotel kita tuh ada terus gitu. Promo-promo F&B terus dilancarkan gitu ya, apalagi sekarang dengan berbagai platform gitu ya. Sehingga orang akan terus ingat hotel kita, menjadi top of mind. Oh, kalau stay di daerah sini pakai hotel ini aja, dia promonya bagus loh gitu gini-gini. Terus kita juga bikin lomba Instagram. Jadi setiap orang yang stay dia bikin IG story, terus
ceritanya bagus, kita kasih promosi, kita kasih benefit apa gitu. Dengan harapan kan dia punya IG-nya kan banyak followernya tuh. Malah kita menggunakan KOL ya, pernah dengar ya, Key Opinion Leader, KOL atau influencer ya. Kita bayar tuh influencer tuh, tapi biasa bayarnya nggak pakai uang ya. Kita bayarnya pakai package kamar. Jadi kalau teman kamu nih ada yang orangnya aktif nih, traveling kemana-mana, terus kita pelajari nih sebagai revenue manager, ternyata nih bagus nih profilnya, followernya, orangnya aktif gitu ya, viewernya dan sebagainya. Kita bisa jajakin jadi KOL, ada influencer gitu. Dia kita undang stay di hotel kita, dan dia sudah ceritain di IG dia tentang hotel kita, food kita, facility hotel kita gitu. Dengan harapan bisa dapat market dari followernya dia gitu. Nah semakin banyak, biasanya kita sekarang udah mentargetkan tuh. Jadi saya tuh setahun mungkin kita mau KOL lokal kayak KOL Jakarta, KOL mana gitu. Tergantung kantong-kantong market kita di mana nih gitu. Kalau kita banyak market orang Lampung misalnya, hotelnya di Jakarta, oh cariin deh ada nggak yang punya influencer yang punya followernya banyak, aktif dan tematiknya sama, dia seorang traveler gitu kan. Kita coba jajaki gitu. Tapi kebanyakan sekarang malah banyak kan dia yang nawarin si traveler dia kayak bangsa orang-orang bule, dia nawarin, ini saya lagi traveling ke Bali, saya mau perjalanan ABCD, ini website saya, ini IG saya, kita pelajarin, oh ternyata nih bagus juga nih profilnya. Udah kita terima deh jadi influencer, jadi kita kasih kamar free gitu. Tapi dia promotion kita punya hotel. Tapi kita harus lihat juga kualitasnya ya, sama followernya dia masuk nggak dengan kita gitu. Jangan sampai followernya dia banyak tapi nggak aktif ya. Cuman kan sekarang banyak yang beli follower gitu ya. Kita harus juga seleksi ya, selektif ya, jangan semua asal banyak aja. Tapi kita lihat di kontennya seperti apa. Banyak travelingnya, banyak jualin hotel dan sebagainya gitu ya. Nah itu adalah satu contoh kita bikin promotion ya. Oke lanjut, saya minta Melania, ada Melania? Melania, yang baca Melania. Hotel promotion ideas for direct booking promotions. Placing exclusive promotions within your booking engine on your website will give travelers an incentive to book direct instead of via an OTA. 5. Partnership promotions. Combining with other business will reduce the cost of promotion and marketing and give you wider coverage as long as your partner holds up their end of the bargain. 6. Mobile-only promotions. Year-on-year average statistic points to an upsurge of mobile usage on hotel, travel, and booking websites, with projected numbers even more prominent. Okay, thank you ya. Nah, jadi idenya yang lain ada satunya kita di direct booking promotion di website kita. Jadi kita kasih kalau booking direct ke website kita, dapatkan tadi ya diskon misalnya F&B 20%, spa berapa persen gitu. Dengan harapan orang lebih prefer menggunakan booking melalui website kita ya. Dengan harapan dia dapat diskon, kita juga dapat cost-nya lebih murah karena kalau OT kan harus bayar komisi ya. Terus partnership tadi seperti saya sampaikan, kita juga harus melakukan banyak B2B ya, business to business, promotion. Misalnya kita sama Citylink gitu ya, atau sama Garuda ya, bikin boarding pass promotion gitu. Jadi setiap yang landing di Suta dengan menunjukkan boarding pass dia dapat diskon bla bla bla. Sebenarnya ini gimmick sih, harga toh kita kan punya banyak rate kan, kita bisa mainin di bar 4, bar 3, bar 2 dan selanjutnya. Yang penting kita harus punya ide-ide itu gitu loh. Jangan sampai kita stuck nggak punya konsep promotion karena persaingan semakin ketat. Kita harus semakin banyak kreasi-kreasi itu ya. Nah, yang terakhir mobile only ya. Jadi beberapa hotel kan udah kerjasama mau dengan operator telepon gitu ya, Telkomsel dan sebagainya, atau juga dengan beberapa banking ya. Jadi waktu pop up Bank BCA misalnya diskon di hotel Swissbell atau Marriott atau Accor berapa persen menggunakan bagi ini khusus Telkomsel dan sebagainya. Ini adalah part of dari promosi-promosi kita ya. Oke, lanjut. Axel, ada Axel Skala.
Upsell. Jadi baca. Hotel sales tool. Our hotel sales tools include anything that enable you to bring guests into your hotel. This might mean your social media accounts, your email marketing campaigns, phone on your front desk, guest feedback, or and hotel technology solutions. Social networks, analytic tools such as Google, survey tools, online travel agents, property management tools, booking engines, channel managers, and website builders. Jadi nanti kamu jadi revenue manager tuh menurut saya tuh cocok dengan kamu di milenial gitu ya. Jadi nanti kerjanya kamu salah satunya buka-buka itu kayak analytical dari Google gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari Google itu booking kita tuh datangnya dari mana aja tuh analyticalnya, demografinya, umurnya dari berapa ke berapa market kita, terus daerahnya dari mana aja. Misal hotel di Jakarta ternyata banyak tamu dari Bandung, dari Lampung, Jabodetabek gitu ya. Nah dari situ kita bisa tahu analisa, oh kita harus melakukan iklan sebagian di Bandung ya untuk jualan tahun baru. Mungkin orang-orang Bandung pengen ke Jakarta gitu kan. Nah itu juga alat-alat waktu kita melakukan analisa di revenue management ya. Menggunakan survei itu juga bisa kalau kita pengen tahu kira-kira apa sih keinginan tamu kalau datang ke Jakarta misalnya di daerah selatan, apa sih yang dia cari gitu ya. Atau kayak Swissbell Pondok Indah dulu saya kerjasama dengan Pondok Indah Mall gitu kan ya. Jadi kayak semacam ada diskon bagi tamu kita Swissbell, tapi dia bisa makan atau di toko di area Pondok Indah Mall dan sebagainya ya. Dengan OTA juga kita bisa analisa kira-kira apa aja OTA, gimana caranya kita masuk di first page-nya OTA gitu. Di Traveloka kita harus selalu di nomor 10 atau nomor 2 atau nomor 3 gitu. Itu ada strategiknya walaupun ada yang berbayar ya. Jadi supaya gimana hotel kita tuh pop-up-nya munculnya langsung di halaman pertama, di ranking ketiga terus gitu. Itu ada caranya gitu, ada strateginya. Strategi berbayar atau strategi gimana caranya kita beriklan terus di OTA supaya search engine optimization kitanya naik terus ke atas gitu. Nah, itulah dipelajari juga di revenue management. Walaupun itu nanti dibantu sama IT ya, sama orang digital marketing, tapi itu part of dari promosinya revenue management gitu ya. Kalau property management itu yang dari sistem ya, dari sistem. Kalau di itu kan misalnya ada Opera, ada VSP. Nah, di Opera itu nanti udah link dengan misalnya dengan sistem guest experience-nya. Jadi kita bisa tahu profil-profil tamu yang akan stay seperti apa gitu. Jadi kita bisa memprepare welcoming mereka sesuai dengan kita tahu karakteristik tamunya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, salah satu contoh banyak sekali di revenue management strategi-strategi yang bisa kita jalankan supaya jualan kita tuh semakin maksimal di hotel ya. Gitu. Nah, terakhir kayaknya terakhir dulu. Saya minta Maria Florencia. Maria Florencia. Iya, Pak. Membaca Maria. Hotel Sales Tools Channel Manager is a tool that manages all the different online travel agents or OTAs to sell your rooms through such as Booking.com, Expedia, or Airbnb. Booking engine. Also a reservation system. This will secure online bookings from direct channels such as your own website and social media page like Facebook. An online booking engine has become essential, especially with the rise of social media. Iya, jadi ini dua hal yang penting. Yang terakhir di revenue management ini platformnya yang harus kamu tahu yaitu satunya channel manager ya. Jadi dengan adanya channel manager itu kita dari 10 OTA mungkin kita ikut 20 OTA di Traveloka, Blibli, Aladin, apalagi Peggy, terus seluruh OTA kita gabungin masuknya ke channel manager. Kita tinggal ngerubah sekali harga, itu langsung 10 atau 20 OTA harganya langsung sama gitu. Kita menggunakan channel manager. Nah, kalau nggak pakai channel manager, kamu harus rubah satu-satu OTA. Booking.com setup harga lagi. Expedia bisa dibayangin kalau kamu ikutnya di atas 5 aja udah keteteran ya. Makanya wajib pakai channel manager ya.
biar memudahkan kita juga dalam menjualnya, supaya setting harganya sekali jalan. Terus kalau ada ada kenaikan okupansi, dia akan automatically merubah harga. Nah, yang Booking Engine ini dari berbagai platform juga ya, kayak sosial media, dari Facebook, dari IG, nanti kita kasih linknya, larinya langsung ke Booking Engine kita gitu loh. Jadi kita di seluruh platform media sosial itu kita kasih Pantesan dari tadi kok nggak ada suara coy. Tamunya bisa langsung booking melalui Booking Engine dari platform itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ini yang terakhir. Yang kedua. Yang ada 2 cup. Bukan, ada 2 cup. Kalau nggak ada, saya akhiri. Ini jangan lupa ini ada kuisnya ya. UAS-nya kapan ya? UAS kapan ya? Ada info dari kampus? UAS? Sejauh ini belum sih Pak. Belum ada ya? Oke. Belum ada info. Ini tolong di ini ya, tolong bikin kuisnya nanti di email seperti biasa. Jangan lupa di foldernya ini ya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Jadi hari ini 2 session, Restaurator 1, Restaurator 2. Mudah-mudahan kamu nanti kalau kerja jadi revenue manager atau front desk, ilmu ini bisa kamu aplikasiin ya. Itu saja. Thank you. Have a nice day and see you next week ya. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dino. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you.